dibuka mata kepada nyo ada bengeh nepi kepada panglima-panglima kamu maupun wilayah maupun pusat. Kini pun saksikan di adik keluarganya. Kipan ini bahyo ka? Ah, lah hotel, lah kira orang duit nyo. Ana dah pegale nyo menyo lagi nyo ke kehidupan. Susah didapat ka? Kita le ayah lo, kalau krung lo mati lang krung geget. Aceh dan ironi kepemimpinan, kemana arah perjuangan itu? Ini bukan gubuk, bahkan untuk disebut kandang pun tidak layak. Namun disinilah seorang mantan kombatan GAM tinggal di tengah-tengah hamparan tanah yang dulu ia perjuangkan, di antara reruntuhan harapan yang semakin terkubur dalam kemelaratan. Sementara itu di ibu kota lampu-lampu mewah bersinar terang, di gedung-gedung megah yang dipenuhi oleh mereka yang dulu berjuang bersama. Mereka kini berjas rapi, duduk di kursi empuk, berdebat tentang proyek dan anggaran, tapi tak satu pun kata mereka mengarah pada kesejahteraan rakyat kecil. Pelantikan gubernur, pelantikan bupati, hiruk-pikuk politik yang mereka anggap kemenangan, tapi kemenangan bagi siapa? Bukan bagi rakyat miskin, bukan bagi mantan pejuang yang terlupakan, tapi bagi segelintir orang yang semakin rakus akan kuasa. Sejak awal menjabat, gubernur baru tak pernah bicara tentang rakyat yang kelaparan, tentang rumah-rumah yang hampir roboh, tentang kemiskinan yang semakin menjerat. Yang ia bicarakan hanyalah infrastruktur, hanya gedung-gedung baru, hanya jalan-jalan yang dibangun, karena di sana ada proyek, ada dana, ada keuntungan yang bisa dibagi. Mereka berlomba membangun bukan untuk rakyat, tapi untuk memperkaya diri, untuk menciptakan ladang korupsi baru. Di setiap anggaran ada ruang untuk mereka berkonspirasi, di setiap proyek ada kesempatan untuk mereka bertransaksi, dan rakyat dibiarkan menunggu janji-janji yang tak akan pernah ditepati. Barang kebutuhan pokok semakin mahal, beban pajak semakin berat, lapangan kerja hampir tidak ada, sementara para pemimpin sibuk membangun pencitraan. Mereka yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, justru hidup dalam kemewahan yang dibayar dari keringat rakyat. Di mana hati nurani mereka? Apakah mereka sudah lupa dari mana mereka berasal? Ataukah perjuangan dulu hanya sekadar tangga untuk naik ke puncak kekuasaan? Jika demikian, maka sejarah akan mencatat bahwa mereka bukan pemimpin sejati, melainkan pengkhianat dari perjuangan yang dulu mereka agungkan. Dan jika rakyat sudah tak lagi percaya, jika rakyat sudah lelah menunggu, maka jangan salahkan mereka jika suatu saat nanti mereka bangkit dan berkata, "Cukup sudah, Aceh bukan milik segelintir orang."